Anda tahu, hal terburuk yang bisa Anda lakukan pada seseorang adalah mengambil kacang mereka. Dan saya tidak akan melakukan itu. Saya hanya akan berbicara tentang jenis kacang apa yang harus Anda perhatikan. Karena jika Anda membeli jenis kacang atau selai kacang yang salah, kesehatan Anda akan terganggu. Ada satu bahan dalam 80% selai kacang yang tidak Anda inginkan dalam tubuh Anda. Dan jika Anda makan selai kacang atau kacang tanah yang tepat, saya rasa tidak akan ada banyak masalah kesehatan. Tapi mari kita bahas tentang perbedaan antara selai kacang atau kacang konvensional. Sekarang saat Anda mengonsumsi kacang konvensional, sayangnya, kacang tanah mungkin merupakan salah satu yang paling banyak disemprot dengan pestisida dan insektisida dan terutama fungisida dari berbagai macam makanan yang mungkin Anda makan. Kacang bukanlah kacang yang sebenarnya. Kacang tanah adalah kacang-kacangan. Jadi ketika mereka menyemprot, pestisida masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam tempat kacang berada. Dan kulit kacang ini sangat tipis. Tidak seperti kenari, yang memiliki cangkang yang keras. Anda benar-benar harus menggunakan kacang organik atau selai kacang. Oke, itu yang pertama. Ada juga herbisida yang disebut glifosat, yang dapat bertindak seperti antibiotik. Itu ada di banyak makanan transgenik, dan itu telah diketahui ada dalam kacang tanah, hanya karena mereka merotasi tanaman dari makanan transgenik ke kacang tanah. Bolak-balik. Saya pikir itu adalah biji kapas, atau bisa juga kanola. Saya tidak 100% yakin. Hal lainnya adalah, Anda harus membaca labelnya, karena jika tertulis sesuatu yang terhidrogenasi, jangan mengkonsumsinya. Sekarang Anda mungkin pernah mendengar tentang terhidrogenasi parsial, yang memberi Anda semua lemak trans ini. Nah, apa perbedaan antara terhidrogenasi dan terhidrogenasi parsial? Menurut saya, dari sudut pandang saya sendiri, keduanya sangat mirip. Meskipun mereka mengatakan bahwa terhidrogenasi tidak memiliki lemak trans. Pada dasarnya Anda menggunakan proses yang sama yaitu menambahkan hidrogen di bawah panas tinggi, dan kemudian menjadi terhidrogenasi sebagian. Dan kemudian mereka membiarkannya lebih lama dan kemudian menjadi terhidrogenasi sepenuhnya. Jadi, Anda harus menghindari apapun yang bertuliskan terhidrogenasi atau terhidrogenasi sebagian. Mereka juga menyelipkan minyak nabati, yang sebenarnya bukan minyak nabati, melainkan minyak biji. Mereka memasukkannya ke dalam selai kacang. Jadi, Anda tidak ingin memasukkannya ke dalam tubuh Anda. Hal lain yang menyelinap masuk adalah gula. Kadang-kadang anggota keluarga akan membeli selai kacang. Dan saya akan mulai mengonsumsinya untuk sesuatu. Saya seperti, wow, ini benar-benar enak. Dan saya seperti, oh, coba saya baca labelnya. Inilah mengapa ini sangat enak, karena ada gula di dalamnya. Tapi ada satu bahan lagi yang merupakan karsinogen. Bahan ini dapat meningkatkan risiko kanker tertentu sebesar 46%. Dan bahan itu adalah monogliserida. Ada sebuah penelitian di Prancis yang mengaitkannya dengan kanker. Jadi kita tidak menginginkannya dalam makanan kita. Dan mereka menggunakannya hanya untuk memecahnya. Jadi Anda tidak akan mendapatkan lapisan minyak di bagian atas selai kacang. Jadi jika Anda menemukan selai kacang yang memiliki semua faktor tersebut, saya akan meningkatkannya ke selai kacang yang berkualitas lebih baik. Oke, kacang dan garam, cukup alami. Kami ingin memperbaikinya lagi. Kami ingin kacang dan garam laut yang organik. Kadang-kadang sangat sulit untuk tidak makan kacang atau selai kacang secara berlebihan. Saya tahu jika saya duduk dan mulai makan kacang, saya akan menghabiskan satu kantong kacang. Dan saya bisa merasakan perasaan berat di bawah tulang rusuk kanan saya. Itu adalah kantung empedu saya yang mencoba mencerna lemak-lemak ini. Satu hal lagi tentang kacang dan selai kacang, jika Anda bisa memakannya bersama makanan, itu lebih baik daripada camilan. Hal ini terutama berlaku jika Anda ngemil larut malam, karena apapun yang Anda konsumsi dalam hal kalori, dapat meningkatkan insulin. Jika Anda melakukan puasa intermiten, kacang-kacangan adalah makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi, terutama saat larut malam. Jika Anda menyukai konten ini, silakan sukai video ini dan berlangganan ke saluran ini.